bersama sambil ngobrolin Citarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Citarum, lagi di Ngonci ngobrolin Citarum. Hari ini Sani ini spesial banget, lagi ada di Desa Kopi atau Gedung Sate Kopi bersama akang-akang yang aduh gara ranteng pisan pokoknya nih ya. Ada dari Pandawara Group. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha damang akang-akang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seger ya podcast hari ini ya. Nah, kita kenalan dulu ya dari akang yang sebelah sini Magana. Nama saya Gilang. Gilang, oke. Nama saya Isan. Isan, Teman saya Agung, Saya sendiri Rifki. Rifki, Rafli. Raffi. Kalian ini temen apa nih? Atau ketemunya dari mana sih kok bisa ada grup langsung Pandawara? kita tuh bareng dari SMA Kak, kayak gitu. Dan sampai sekarang kita udah lulus 6 tahun dari masa SMA itu. Jadi alhamdulillah kita alumni udah 6 tahun. Jalin circle pertemanan ini kayak gitu. Best friend forever ini teh. 6 tahun pertemanan ya. Nah, arti Pandawara sendiri apa sih? Nah, Pandawara tersebut diambil dari dua kata ya Kak. Yang pertama ada Pandawa, yang keduanya ada Wara. Pandawa sendiri diambil dari kisah pewayangan yang beranggotakan 5. Kebetulan kan kita juga berlima. Nah, untuk waranya sendiri itu ada dalam beberapa arti. Artinya pembawa kabar baik atau berita baik gitu. Wara ya? Iya. Benar. Nah, apa sih Pandawara Group atau mereka tuh ngapain aja sih ya? Ternyata mereka ini FYP terus di TikTok dan Instagram. Aduh, keren pisan. Mereka ini bebersih sungai, benar ya? Betul, Coba ya. ceritain kalian ngapain aja sampai orang-orang tuh tahu di TikTok tuh FYP terus gitu. Coba siapa yang mau cerita? Ya dulu mungkin. Aduh, patuh dulu. Sama nggak? Jadi awalnya tuh kita berinisiasi berlima ini untuk melaksanakan atau secara spontanitas membersihkan lingkungan Kak. Ya karena kita melihat dan merasakan secara langsung gitu dampak dari masalah sampah yang ada di Indonesia. Nah, jadi kita sendiri langsunglah inisiatif untuk tanpa suruhan siapapun untuk langsung terjun ke lapangan membersihkan Tanpa dinaungi siapapun, Iya. tanpa disupport siapapun. Ya. kita Tanpa langsung terjun aja. ditunggangi siapapun. Maksudnya gini, apa yang men-trigger kalian untuk ayo orang beberes sungai gitu? Karena kita pun merasakan Kak, Dampak. merasakan dampak Merasakan dari dampaknya. masalah sampah yang ada kan banjir tuh. Di daerah kita curah hujan turun agak tinggi dikit, sungai meluap langsung karena memang saluran air gak jalan ke tanah Iya, sampah iya. kayak gitu. Jadi berawal dari keadaan rumah Oke. masing-masing. Korban juga. Salah satu korban banjir, betul. Pernah mengalami banjir yang agak hebat gitu nggak sih? di Sering. daerah? Dari kecil Iya. sampai SMA terus banjir Terus kalau kena hujan banjir. besar. Segimana Kang paling tinggi Kang? Paling tinggi pernah sedada. Waduh, sedada loh ya. Tapi ya banjir tuh bisa penyebabnya kan belum tentu di tempat di situ. Betul, betul. Jadi bisa Kiriman dari Ya, daerah ya, lain ya, kayak ya, gitu ya. sampahnya. Jadi dari keresahan inilah, siapa yang awalnya gimana ya kalau kita bebersih sungai itu siapa yang pertamanya siapa nih? Kebetulan kan base kita tuh, kita punya base khusus kan, dan kita berlima diem di rumah saya Oh iya. di salah satu Base daerah. camp ya, Ah, base camp. Setiap hari kita di situ dan kebetulan rumah saya pun langganan banget Kak masalah banjir gitu. Langganan ya. banget masalah banjir. Tiba-tiba di satu hari kita lagi bener-bener nongkrong hujan gede terus banjir dan itu sampai kita kewalahan beres-beres halaman kan. Setelah Oh, kita dari situ awalnya. benar, Ya. masuk Kursi ke kursi ngapung dan keluarga. Ya, kursi dapur. Terus Kayak gitu. Nah, sampai masuk rumah, sofa semuanya kebanjiran. Terus kita daripada kita sibuk memperbaiki gimana nih caranya benteng rumah sebenarnya. Jadi kita mencoba untuk membuat gerakan aja yang memang bisa bikin orang-orang terinspirasi gitu kan, maksudnya kita mengurangi lah setidaknya kayak gitu. Iya. Karena kan kalau dari membersihkan nggak akan mungkin juga kan. karena dari visi kita juga Kak, kayak kita tuh bukan membersihkan deh tapi mengurangi Kak gitu. Bukan membersihkan tapi mengurangi. Gitu. Sejak kapan gerakan ini dimulai? 6 months ago, 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu. Berarti belum lama ya sebenarnya. Belum lama Ya. sebetulnya. Kalian biasanya ngebersihin sungai daerah mana sih? Kita masih fokus pertama di sungai yang memang ada di daerah sekitaran rumah kita kan. Pemukiman ya lebih tepatnya. Nah, yang memang semuanya tuh langsung hasil dari limbah pemukiman warga kayak gitu. Dan kita so far udah beberapa kali nyobain juga sungai besar gitu. Salah satunya ya Citarum itu sendiri kayak gitu. Cuman kalau Citarum kan memang kita keterbatasan alat. Iya. Jadi kita
hanya mampu untuk membersihkan Pinggirannya patah doang. kayak gitu, pinggir-pinggirnya. Biasanya bawa alat apa aja nih? Untuk peralatan yang biasanya kita bawa kayak perlengkapan pribadi seperti boot, terus sarung tangan, jas hujan juga, Trash bag. trash bag, terus cakar ada besi. cakar besi, Oh, cakar besi. ya, arit juga, Ada juga. Karena yang bagian susahnya tuh baru Ah, gitu iya, ya. Sama gunting paling. sama Oh, gunting. gunting. Makanya banyak kain enggak? Oh, Nah, iya, iya, susah kan banyak. jadi Iya. Sempat baca di komen katanya gini, kau pakai masker atuh, cina ya. Pada perhatian netizen ya. Itu kenapa? Coba bisa dijawab nggak? Kalau kenapa nggak pakai masker? Karena kan kita berkegiatan ya. Terus siang hari capek juga kan, pengap. Jadi Iya, kalau misalkan bukan masalah bau atau apa, cuman pengap aja gitu. Jadi gak nyaman kitanya. Kalau gitu. bau sih emang bau gitu. Iya. dia mau memang mau. Tapi pengap gitu jadi. Benar-benar. Karena kan netizen, aduh seremoni kasihan, badannya melihatnya Iya. takutnya ke bawah, tapi ternyata karena lebih ke pengap ya, teman-teman. Nah, kalau pernah ada gesekan nggak sih sama warga sekitar? Kayak ini sah sih mereka teh gitu. So far sih beres belum, di Kak. sini, gitu. Cuma Belum. kayak setiap lokasi di mana kita bersihin sungai itu si warga setempatnya tuh kayak aneh kan. Kayak aneh. Iya. Aneh. Aneh ya, Iya, lebih ke sih. aneh. Anehnya gimana? Coba ceritain. Ya mungkin karena memang petugas bukan, nggak pakai atribut apa-apa, kita ya pakaian biasa tiba-tiba terjun langsung ke badan air, bersih-bersihin dan sebagainya kan. Maksudnya kayak apakah memang kegiatan di apa namanya Gak ada pemungut kerjaan. sampah, kita bikin movement dari apa namanya pemungut sampah dari badan air terus kita naikin ke daratan itu emang aneh gitu bagi warga Indonesia kan? Iya, iya. Ya, nggak tahu juga gitu. Karena memang masih jarang juga ya. Namun Kalian kan generasi muda banget loh, ini masih pada kuliah juga. Kenapa gitu loh generasi kalian mau untuk turun ke sungai kotor-kotoran? coba. Ya karena gini kayak maka kan dari pengalaman kita pernah terkena banjir mungkin muncul rasa empati kita Kak. Rasa empati karena misalkan kita kalau misalnya kita nggak turun mau berapa orang nih yang kena banjir lagi gitu. Jadi munculnya rasa empati kita Kak sebenarnya gitu. Dan nggak mau terus-terusan ada korban terus ya. Nah, Sampah paling aneh yang ditemuin apa? Saya Sampah dulu, Sob. paling aneh, Kalau menurut kamu? kalau menurut saya Satu satu ya. Iya. Pasti ada pengalaman masing-masing nih. waktu itu bangkai kucing Bangkai kucing, aduh. sampai Ini mana? kasihan. Itu kayaknya bangkainya udah lama tergenang di air sampai Kulitnya nggak ada kulitnya kayak. juga udah nggak ada. Sok, Ini tega lanjut ya, sampah terakhir. Coba, Akang Kalau Gila. menurut saya ini selama pengalaman selama membersihkan sungai sampah Iya. teraneh sofa ukuran 1,5 meter ada di sungai ukuran yang sama pula gitu. hah, atau nggak halangan? Iya betul, Sofa yang 1 meter figuran sudah 1 meter. betul gitu. Itu ngangkutnya gimana? Kita angkut di Gotong apa di royong. gotong royong Belah aja. belah dulu secara udah Oh, diangkat, ini dulu. dipisah-pisahin dulu. Disobekin dulu. Heeh. Betul. Karena nggak akan Nggak mungkin ya akan kalau muat. pakai alat. Heeh. Gitu. Akang, Bangkai tikus. Jadi pas angkat, copot. copot. Banyak itu teh kan? Banyak Banyak. banget Jadi sih. pasti emang tiap kita Iya. bersihin pasti ada. Nggak kebayang baunya sih kalau ada Akang itu. Kalau Akang, Kang Rizky. Punten deh teh, maksudnya Iya. kayak pembalut gitu kan. Nah. Maksudnya yang masih ada ya gitulah maksudnya. Yang masih ada nodanya ya. Jadi kayak ya gimana ya jijik aja gitu. Buat perempuan coba rapi gitu ya kalau buang sampah pembalut gitu ya. Kalau mau kerasakin dulu apa gimana Ya, di gitu. plastik Oke. itu jangan langsung dibuang. Kalau Akang Rafli nih Kang. Pocong-pocongan. Wah, kita pocong-pocongan. Pernah nemu waktu itu di Pelataran Citarum. Iya. Di pinggiran Citarum gitu Ah. pocong-pocongan gitu. Maksudnya dari kain atau Iya. gimana? Dari kain di. Ada videonya enggak? Ada Oh, videonya. ada. Di Itu video pas kita. nemu rewas nggak? Rewas. Ya lumayan rewas. Berani nggak berani ya? Ambil aja lah gitu. Ya, gitu ya. Iya, iya betul. Ah. Ya kita langsung traveling banget ya kayak ini bekas santet atau apa sih gitu kan. Kasar. Nah, kalau area pembersihan sungai tadi kan selain di anak-anak sungai, Iya, Citarum, kan pernah nyoba ke yang lebih besar lagi nggak sih? Air terjun gitu? Oh, belum. Satu kali pernah kita Pernah sih, bersihin pernah salah nyobain. satu tempat wisata yang ada di Oh, daerah wisata. Lampung. Pernah kita coba gitu dan ya tempat wisata sama sungai biasa nggak ada bedanya masalah sampah sama tetap Sama banyak. aja. Sama aja. Kirain ada bedanya. Nah, sampah yang udah kalian angkat itu dibawa kemana? Kita Selama simpan ini. ke TPS karena kita kan
Kalau untuk jadi apa ya namanya, buat diolah lagi kita belum punya alatnya. Cuman ya untuk sementara sambil kita nabung, kalau udah ada alatnya kita apa namanya diolah, kita simpan dulu ke TPS. Iya. Sementara ini. Karena ini sudah tercampur sampahnya ya. Iya. Apakah Belum ada kita pilih. kemungkinan untuk kerja sama bank sampah? Bank Pernah sampah. ada kepikiran nggak gitu maksudnya? Mungkin untuk kedepannya kalau bisa memungkinkan dari kami dan bank sampah juga mungkin bisa Join ya. terjalin kerjasama. Siap. Nah, Bang Sampah yang mau join boleh ya. Nah, sejauh ini nih sungai yang paling sulit dibersihkan sungai apa? Yang aduh ini gila banget nih gitu sungainya Yang sampai video ke berapa hari gitu istirahatnya gitu. Video kemarin yang terakhir tuh yang 2 hari. rame. Ya, Diberesinnya itu 2 sungai hari. mana tuh, Kang? Itu nggak tahu ya. Sungai apa? Itu namanya? sungainya nggak ada Sungai namanya sih sih sebenarnya. kan. Tapi nggak ada namanya kan. Sungai kecil, sungai Kita nggak tahu kecil. tuh Anak sungai kayak parit mungkin. gitu Iya. mungkin kayak apa gitu di pinggir jalan tol di bawah apa Jembatan, penyeberangan pinggir jalan motor. tol. Di salah satu daerah di Kabupaten Bandung lah kayak gitu. Terus emang si sampahnya kita kenapa kita bilang ekstrim? Pas kita bersihin pas curah hujan turun tuh Kak. Nah, pas kita cek pakai kayu tuh ternyata dalamnya hampir 3 meter kan. Jadi kita bisa cebur langsung dan sampahnya pun kita dapat 68 trash bag. Dan per satu trash bagnya itu hampir 5 sampai 6 kilo Kak. Bayangin. 30 cm itu sampahnya tebal. Iya. Nah, Iya. 30 cm ketebalan sampahnya. Jadi diambil satu masih ada lagi muncul. Kayak gitu. Kayaknya emang itu sampahnya emang udah bertahun-tahun soalnya. Ya. Iya. Pertigaan gitu loh, airnya ke sini, jadi yang di sini ngendap, yang sebelah kanan nggak ngalir gitu. Makanya tebel banget sumpah sampahnya. 68 trash bag. Kalian bawanya pakai apa? Kita sewa Kita mobil sewa box. ini, Mobil box. mobil idolak gitu. Nah, aku Mobil nih bak. penasaran nih, kalian kan udah FYP di media sosial. Apakah ada keuntungan yang kalian dapatkan dari media sosial tersebut? Pasalnya beda. Jujur aja, sejujur-jujurnya. Keuntungan share apa dulu nih? Kalau keuntungan brandingnya jelas kan, karena kita dikasih FYP sama TikTok. Kalau material sih mungkin dari endorse mungkin atau campaign-campaign yang datang atau ada invite on air dan sebagainya mungkin. Ya meskipun gak seberapa kan gitu. So far itu belum seberapa sih kayak gitu. Tapi terima kasih banyak sih yang udah. Gitu. Terus kita juga kan ada kayak link donasi gitu Kak. Maksudnya terus Link donasi. terus kayak public figure gitu. Beberapa Nah, ada juga yang alhamdulillah. donate. Kayak gitu. Oke. Dan kita pergunakan uang itu untuk melengkapi alat-alat kita. Karena memang kita pun belum puas sama alat kita yang sekarang kayak gitu. Iya. Mungkin kalian nextnya beli yang gede banget Iya, gitu yang kayak eskavator, kendaraan. eskavator. Sempat lihat juga kemarin diundang oleh TikTok Indonesia. Sebagai apa? Terus ngapain aja di sana? Kita diundang sama TikTok Indonesia, itu kebetulan acaranya TikTok for You Stage. Kita diundang sebagai konten creator inspirational. Narasumber. Itu Wow. sebagai narasumber seperti itu. Nyeritain apa tuh Kang di TikTok Indonesia? Kemarin itu diwawancara mengenai kita inisiasinya, bagaimana sih bisa kepikiran untuk melakukan hal seperti ini, sama pesan dan motivasi kepada masyarakat Indonesia mengenai konten kita gitu. Iya, iya. Karena biar banyak juga orang yang tergerak ya melalui gerakan dari Pandawara ini. Nah, kalau melihat kondisi sungai sekarang ya, kalian kan 6 bulan udah terjun ke sungai. Gimana sih ngelihat kondisi sungai saat ini? Terutama di Jawa Barat atau Bandung? Prihatin Kak. Sangat-sangat prihatin. Pada intinya kita ingin mengingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa bumi kita sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Seperti itu sih. Terutama sungai. Iya. Gitu. Sedang tidak baik-baik saja. Wah, ini agak sedih ya. Ya, karena ini maksudnya semua masyarakat tuh harus fokus ke sampah juga gitu ya. betul. Iya. Nah, kalau dari feedback, pernah nggak sih dapat feedback dari pemerintah nih teman-teman terkait tentang pembersihan sungai? So far sih alhamdulillah belum. Belum ada. Belum. Oke, mungkin salah satunya dengan kita podcast sekarang akan membuka jalur feedback yang lebih besar ya. Nah, gini nih, mau sampai kapan sih ngerjain ini? Karena kan, ini balik lagi ya Kak, kita kan kemarin juga di acara TikTok Indonesia kita kasih attention ke audiens bahwa tolong untuk seluruh masyarakat Indonesia yang melihat kegiatan kita di sosial media untuk tidak dijadikan tren gitu. Karena kan yang namanya tren itu tidak selamanya ada Kak. Datang tren naik tiba-tiba udah nggak ada. Nah kita langkah baiknya seluruh masyarakat Indonesia yang melihat kegiatan kita di sosial media lebih baiknya agar dijadikan sebagai habit gitu. Kebiasaan. Habit. Karena kan kalau udah jadi kebiasaan sampai kapanpun akan terbiasa kayak gitu. Iya. Kalau dari akangnya nih gimana Kang? Apanya?
harapan setelah sering trending di TikTok nih? Harapannya lebih muncul lagi kesadaran dari masyarakat gitu akan lingkungan gitu. Harapannya juga biar masyarakat tuh gak buang sampah sembarangan lagi gitu. Karena emang udah parah banget sih kalau misalkan kita turun langsung ngelihat ke sungai itu udah parah banget sampahnya. Mau sampai kapan bebersih sungai? Sampai selamanya kalau bisa gitu karena kan. pengen jadi kebiasaan. Insya Allah. Karena kan emang mau dijadiin kebiasaan sama kita gitu. Habit tadi ya. Habit tadi, Habit. gitu. Kalau Kang? Ya kan balik lagi ke motivasi kita ya Kak. Kita tuh ingin menciptakan kebiasaan baru gitu. Jadi yang tadinya kita sering buang sampah sembarangan menjadi tidak buang sampah sembarangan. Yang tadinya kita tidak peduli terhadap lingkungan menjadi peduli lingkungan gitu. Mau sampai kapan? Insya Allah seterusnya. Seterusnya. Kalau Kang gimana Kang? Menurut saya sih tolonglah lebih sadar gitu teh ke warga ya terutama warga Indonesia gitu. Jangan saling menyalahkan sana sini gitu. Soalnya teh emang pernah kan gitu kita ngebersihin satu tempat beres gitu. Kita istirahat mau pulang kurang lebih 1,5 jam. Pas kita pulang sampah udah banyak. Ada lagi. Itu Makanya biasanya dari mana ya Kang? ya jadi kiriman teh. Kita ini kan misalkan kita membersihkan sungainya di Sungai B. Nah, Sungai B mungkin untuk sampahnya kita kurangin. Nah, setelah beberapa hari, beberapa waktu itu tuh dari Sungai A kiriman sampahnya. Iya, mengendap lagi di Sungai B gitu. Jadi siklusnya sama terus kayak gitu. Iya. Pas kalian lihat sakit hati gak sih? Udah bebersih di situ balik lagi kotor lagi gitu yang gimana? bisa kita bukan itu sih. Kita bersihin sungai di sini misalkan ya. Jarak 10 meter dari kita, pas begitu kita sedang membersihkan lagi ngangkat sampah dari badan air ke daratan, jarak 10 meter lah kurang lebih ada orang yang buang sampah ke sungai. Dan kalian lihat langsung gitu. Kita ngeliat langsung, bahkan dia pun ngeliat kita. Dan kita yakin dia sadar gitu. Dia sadar kalau kita sedang membersihkan sampah gitu. Karena memang dilihat dari kejauhan orang tua, jadi kita agak aduh gimana ini kayak bingung. Iya, betul. Nah, kenapa ya? Maksudnya kesadaran orang tuh masih kurang gitu kayak buang sampah gitu di Nggak tahu sungai. juga sih. Pernah ngobrol nggak sih kalian sama Maksudnya mereka? gini, kayak kita juga belum tahu nih kayak misalkan kayak indikator si orang buang sampah ke sungai itu gara-gara apa sih gitu. Apakah tidak ada petugas kebersihannya, apakah gak ada tempat sampahnya, jadi kita juga belum tahu sih penyebabnya kenapa gitu. Karena memang rata-rata kan masyarakat ya kalau banjir salah pemerintah, maksudnya kan kalau terjadi banjir kita nggak harus vonis dulu. Oh ini salah pemerintah, pengelolaan sistem sampah di Indonesia kurang baik, nggak gitu juga. Kesadarannya dulu dari masyarakat. Kesadarannya dulu dari masyarakat gitu. Sekarang gini aja lah perbandingannya di satu RW wilayah di satu wilayah misalkan di satu RW ada 500 masyarakat dan petugas kebersihannya 5 kan tidak sebanding gitu kan maksudnya kayak gitu. Kalau di daerah rumah kalian udah jadi kayak ini nggak sih, kayak ngoro-ngoro masyarakat kalian sendiri nggak sih terkait persampahan? Malah jadi gimana ya? Gimana? Asli Kak, maksudnya jadi gimana, coba jelasin, susah. Susahnya kenapa nih? Gimana ya? Maksudnya ada yang lebih kocak kayak di sekolahkan kukolot kalau kamu ngerontak pukul. Nah, jalan manusia sekolahnya ke dulu ya. Maksudnya ini yang ngomong orang tua. bukan orang lain gitu maksudnya. Ada omongan-omongan seperti itulah di sekolahkan ya, di sekolahin sama orang tua kok masih mulungin sampah di sungai. Orang yang bersekolah justru lebih peka terhadap lingkungan gitu kan maksudnya. Ini bagus. Jadi yang sekolah itu siapa maksudnya gitu kan? Benar. Yang waras itu siapa sebenarnya? Ini kalian alami semua kah atau cuma akademi aja? Ya itu Sama. Iya. Jadi semua mengalami Ya, kurang lebih. omongan Juli dia. Iya. Juli. Itu yang nggak ngerti itu. Jadi ini malah omongan itu hadir di lingkungan rumah kalian. Ya. Menanggapinya gimana? Tapi gini Kak, kalau kita ya santai-santai aja karena gini ya pasti setiap orang punya Persepsinya persepsi masing-masing. masing-masing, ya udah terserah. Ya nggak apa-apa lah ya, namanya juga hidup Kak. Ada hitam dan putih lah gitu. Kan kalau usul jenang nggak rame ya, ingat ada hitam putihnya. Kita ngelakuin kejelekan pasti ada yang ngomongin, kita ngelakuin kebaikan juga pasti ada yang ngomongin aja. Pernah kan bawa kali? Hampir ya. Tapi jangan pernah. Saya kan pernah kan? Iya, hampir sih. Hampir segini tuh. Waduh. Air di bawah kenceng. Naiknya nggak kerasa Terus gitu. kalian? Pelan. Tiba-tiba Tetap kita juga segini. mengutamakan keselamatan Kak. Ya misalnya kalau udah langsung naik lagi ya, naik langsung aja Kak.